Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 11 Juni 2020 akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Analisis Bifurkasi Hop dalam model penyebaran HIV/AIDS dengan treatment. Perkenalkan, nama saya Alfida Hurinikmah, NIM 17442010002. Yang terhormat Ibu Rahmadania Akbarita SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar skripsi. Yang saya hormati Ibu Rizka Rizky Robi SSI MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurhakul Komarudin SSI MSI selaku dosen pembimbing 2. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Masuk pada poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan bifurkasi Hop dalam penyebaran virus HIV/AIDS. Yaitu yang pertama, perkembangan model matematika dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sains, ekonomi, teknik, dan kedokteran. Salah satu model matematika yang dikembangkan ialah model epidemi. Epidemi sendiri merupakan suatu kondisi yang mirip dengan wabah. Suatu keadaan akan dikatakan epidemi jika suatu kelompok masyarakat atau wilayah terkena penyakit menular yang penyebarannya sangat cepat. Salah satu model epidemi dalam penyebaran penyakit ialah penyebaran penyakit HIV/AIDS. HIV merupakan retrovirus yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih. Sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian, sehingga penyakit ini memerlukan perhatian yang serius. Maka dari itu, saya sebagai peneliti merasa sangat tertarik untuk menganalisis bifurkasi Hop dari model penyebaran HIV/AIDS agar dapat mengetahui kestabilan dan bifurkasi Hop pada model penyebaran HIV/AIDS. Di mana setelah diperoleh analisis bifurkasi Hop dari permasalahan tersebut akan dilakukan simulasi menggunakan software MATLAB. Dengan bangga, saya Alfida Hurinikmah mempersembahkan skripsi saya yang berjudul Analisis Bifurkasi Hop dalam model penyebaran HIV/AIDS dengan treatment. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana analisis bifurkasi Hop pada model penyebaran HIV/AIDS dengan treatment. Yang kedua, bagaimana simulasi analisis bifurkasi Hop pada model penyebaran HIV/AIDS dengan software MATLAB. Dari rumusan masalah tersebut, maka terbentuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui analisis bifurkasi Hop pada model penyebaran HIV/AIDS dengan treatment. Yang kedua, yaitu mengetahui simulasi analisis bifurkasi Hop pada model penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan treatment. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi peneliti, manfaat yang bisa diambil bagi peneliti adalah peneliti mampu menerapkan ilmu-ilmunya, khususnya tentang pemodelan penyebaran penyakit, sehingga dapat semakin memahami pemahaman mengenai teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, bagi pembaca, yaitu menambah pengetahuan tentang pemodelan penyebaran penyakit. Masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini. Materi yang akan diuraikan berisi definisi dan teori kajian matematika, antara lain pemodelan matematika, persamaan diferensial, nilai eigen, titik ekuilibrium, linearisasi, kestabilan titik kesetimbangan, bilangan reproduksi dasar, dan bifurkasi Hop. Yang pertama yaitu pemodelan matematika. Model matematika merupakan representasi matematika yang dihasilkan dari pemodelan matematika.
Pemodelan matematika merupakan suatu proses merepresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis. Yang kedua yaitu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang berisi nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Selain itu, persamaan diferensial juga didefinisikan sebagai persamaan yang memuat satu atau beberapa turunan fungsi yang tak diketahui. Yang ketiga yaitu nilai eigen dan titik ekuilibrium. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol x pada R pangkat n disebut vektor eigen dari A jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Titik X elemen Rn disebut titik ekuilibrium, Y aksen sama dengan Fx jika Fx sama dengan 0. Yang keempat yaitu linearisasi. Linearisasi dilakukan untuk mengubah suatu sistem non-linear menjadi sistem linear. Melalui linearisasi tersebut dapat juga digunakan untuk menganalisis kestabilan. Pencarian dari hasil linearisasi dari sistem persamaan diferensial non-linear dapat menggunakan matriks Jacobian. Yang kelima yaitu kestabilan titik kesetimbangan. Bentuk umum kestabilan di sekitar titik tetap berdasarkan perilaku orbit di sekitarnya. Dibedakan berdasarkan dua tipe nilai eigen, yaitu nilai eigen real dan nilai eigen kompleks. Untuk yang selanjutnya yaitu bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar yang dilambangkan dengan R0 didefinisikan sebagai bilangan yang menyatakan rata-rata individu baru yang dapat terinfeksi karena adanya individu yang terinfeksi masuk ke dalam populasi susceptible atau individu rentan. Untuk yang terakhir yaitu bifurkasi Hopf. Analisis bifurkasi merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan kestabilan apabila terjadi perubahan atau penambahan parameter baru sehingga menyebabkan perubahan perilaku dinamik dari model epidemik. Bifurkasi Hopf akan terjadi apabila terdapat nilai eigen yang imajiner. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian digunakan agar penelitian dapat terarah dengan baik. Metode penelitian sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang. Yang kedua mendefinisikan variabel, parameter, dan hubungannya. Yang ketiga linearisasi. Linearisasi sendiri dilakukan untuk mengubah sistem persamaan diferensial nonlinear menjadi sistem persamaan diferensial linear. Dalam melakukan linearisasi, metode yang biasa dilakukan ialah dengan menggunakan matriks Jacobian. Yang keempat yaitu perhitungan titik ekuilibrium, kestabilan, dan bilangan reproduksi dasar. Persamaan yang telah linear selanjutnya dilakukan pencarian titik ekuilibrium yang merupakan titik setimbang keadaan suatu penyakit. Titik setimbang dapat diperoleh dari turunan pertama sistem persamaan diferensial. Selanjutnya, analisis kestabilan dari titik setimbang dilakukan dengan menggunakan analisis dari matriks Jacobian yang memiliki nilai eigen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nilai eigen dapat diperoleh dari persamaan karakteristik yang kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Selanjutnya, perhitungan nilai bilangan reproduksi dasar dilakukan untuk mengetahui endemi dari penyakit. Perhitungan bilangan reproduksi dasar dapat menggunakan persamaan dari matriks next generation. Yang selanjutnya menganalisis bifurkasi Hopf. Analisis bifurkasi dilakukan dengan melakukan analisis banyaknya penyelesaian dari populasi terinfeksi dan dari R0 yang akan mempengaruhi bifurkasi. Untuk yang keenam, merepresentasikan simulasi model dalam aplikasi. Simulasi model dilakukan untuk mengetahui grafik numerik atau pola penyebaran di masing-masing subpopulasi dari model tersebut.
Yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.